Yo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat datang. Kapanpun Anda melihat video ini, saya ucapkan selamat. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya kali ini, teman-teman semua? Apakah sehat? Apakah masih bisa happy-happy? Masih bisa happy di rumah? Masih bisa happy dengan keluarga? Masih bisa ngegame? Seperti yang kita tahu kan, ya Indonesia masih terjerat dengan adanya virus COVID-19 yang sudah berjalan sangat lama ya, sudah berjalan sangat lama dan masih saja belum habis-habis itu virusnya, entah kenapa. Jadi kita di sini mau ngobrol-ngobrol, ya nggak bicara virus lah, bicara virus nggak dibicarain aja udah banyak. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang berita-berita yang mungkin lagi trending ya, berita-berita terbaru yang muncul di laman Google ya, yang muncul di beranda Google. Kita ngobrolin saja, tapi saya juga nggak tahu berita ini penting atau enggak. Yang penting kita asikin aja lah ya, asik-asik aja, asik-asik. Ya mungkin kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang berita-berita tersebut di konten web surfing. Check it out. Yo semuanya, mungkin sebelum kita cek Google, kayak saya cek Google saya di beranda Google, apakah ada berita-berita yang lagi populer, yang lagi terbaru, yang lagi panas-panasnya ya. Sebelumnya biar kita nggak tegang gitu, nggak tegang, santai, ngobrol-ngobrol santai, namanya juga ngobrol santai kan ya. Kita web surfing, kita berselancar tapi di dunia maya, selancar di dunia maya, jadi biar nggak tegang, sepat dulu kan, sepat biar nggak tegang gitu, biar santai, bisa ngobrol-ngobrol, bisa mencurahkan keluh kesah, bisa misuh-misuh bareng. Nom ya misuh-misuh mana tuh. Baca. Oke. Jadi nampaknya ada berita-berita ya, mulai dari seputar selebritis, ada lagi mancanegara, ada lagi artis luar negeri, dan juga wow PPKM lah, PPKM, kemudian yang lagi kontroversi dokter, terus apa ini. Jadi kayak kita bahas satu persatu ya. Jadi di sini saya lihat ada kasus yang terbaru mungkin ya, selebritis atau artis Indonesia, selebritis mungkin ya, selebritis Indonesia yang terjerat kasus narkoba dan baru saja ditangkap oleh pihak yang berwajib gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu nih, ada berita judulnya anak-anak Ardi Bakri akan telan pil wahid, BNN ungkap kondisi Nia Ramadhani dan suami yang bisa buat mereka lama tak bertemu buah hatinya. Wow, ini kasus suami istri yang notabene hidupnya mereka udah santai lah, udah mewah, bergelimang harta, foya-foya, ya anak muda sekarang yang misi foya. Tapi mereka udah harta udah lebih dari cukup lah, turunan gak habis mungkin ya, dan entah kenapa bisa terjerat kasus narkoba gitu kan. Mungkin ini definisi bahwa banyak harta belum tentu bisa nyaman dan bisa bahagia. Wah. Jadi anak-anak Ardi Bakri akan telan pil pahit. Seperti yang kita tahu di sebelumnya mungkin ya, di beberapa minggu atau beberapa hari sebelumnya, baru-baru inilah Nia Ramadhani itu awalnya yang diamankan bersama supirnya inisial ZN. Siapa itu ZN? Jadi sedang mengkonsumsi narkoba, ngefly gitu, ngefly narkoba mungkin ya. Terus setelahnya diamankan bersama supirnya, kemudian suaminya menyerahkan diri. Jadi istrinya ketangkap, suaminya ya udahlah nyerah aja gitu. Setia sekali suami ini. Jadi Aldi Bakri kemudian menyerahkan diri setelah Nia Ramadhani ditangkap. Kok bisa-bisanya gunain narkoba ya? Padahal mereka kan mana mereka kan punya anak tiga ya, punya anak tiga,
dan akhirnya entah depresi atau apa bisa makin narkoba. Kemudian setelah ditangkap akhirnya nggak dipenjara, mungkin nggak dipenjara karena alasannya dan beritanya itu karena apa sih namanya, murni pemakai bukan pengedar gitu, tukang jualan narkoba tapi cuma player, pemakai doang dan akhirnya direhabilitasi atas rekomendasi dari BNN, Badan Narkotika Nasional. Sedangkan kalau kita lihat judul beritanya adalah anak-anak Ardi Bakri akan telan pil pahit. BNN ungkap kondisinya Ramadi dan suami yang bisa buat mereka lama tak bertemu buah hatinya. Ini sudah jelas ya kalau bapak kan ibune ngombe sana ngombe doyan narkoba, ya sudah pasti anaknya akan ya mungkin nggak bahagia ya karena sifat candu dari narkoba itu yang akhirnya akan mengganggu keharmonisan keluarga. Yo ngono anaknya jadi bebeh. Oke. Anak-anak mereka tahu bapak ibunya ditangkap padahal bergelimang harta kan. Nek aku tadi anaknya ya bebeh sih. Tuh ramah aku tangkap gara-gara narkoba. Isin loh. Jadi ya sudah pasti berefek pada keluarganya ya, terutama kepada mental anak-anaknya mungkin ya, yang berpikir di masa depan mungkin aduh dan masa depanku masih jauh malah bapak ibuku bokap nyokap nih terjerat kasus narkoba, kan nggak lucu itu. Next kemudian ada lagi nih mungkin yang lagi baru juga saya sempat lihat lagi, Jepang evakuasi warganya dari Indonesia. Jepang evakuasi warganya dari Indonesia. Entah benar atau enggak ya. Jadi ini ada di beranda Google ya, Jepang evakuasi warganya dari Indonesia. Kenapa sih dievakuasi anjir? Evakuasi kirain banjir. Jadi alasannya dari pemerintah Jepang mengevakuasi warganya yang ada di Indonesia itu karena lonjakan virus COVID dan supaya menjamin keamanan warga negara Jepang. Akhirnya dievakuasi. Pak Perdana Menteri ya, coba Perdana Menteri Jepang nih, jangan main-main loh, di Indonesia banyak wibu, nggak sekalian dievakuasi ke Jepang anjay. Backgroundku Nemo ya, tuh aku tuh wibu terus Good job. COVID. Mungkin masih banyak negara yang akan mengevakuasi warga negaranya, mungkin Cina dan mana lagi, silakan evakuasi saja. Dan Indonesia akhirnya bisa memanfaatkan produk dalam negerinya, sumber daya manusia dalam negerinya supaya. Jadi diberitakan alasannya kenapa pemerintah Jepang mengevakuasi warganya itu dikarenakan lonjakan COVID dan juga demi menjamin keamanan warga negara Jepang yang ada di Indonesia. Ya silakan sih mengevakuasi warga Jepang. Nggak tahu lah, nggak komen banyak. Kemudian berita selanjutnya, 31 tahun memeluk Scientology, Tom Cruise dikabarkan pindah agama. Scientology dan Tom Cruise. Kita bicara tentang Tom Cruise dulu ya. Siapa sih Tom Cruise ya? Siapa sih Tom Cruise itu? Tom Cruise itu adalah yang kita tahu artis Hollywood ya, artis film layar lebar. Mungkin yang suka lihat film-film movie Mission Impossible, kemudian apalagi nggak tahu. Tahun saya Mission Impossible mungkin tahu Tom Cruise ya, Tom Cruise ini. Dan kalau kita bicara tentang Scientology, seperti apa sih itu Scientology? Jadi Scientology itu adalah agama, percayaan mungkin ya. Kalau menurut saya kepercayaan bukan agama sih. Nggak tahu. Menurut saya kepercayaan. Scientology adalah kepercayaan kontroversial yang didirikan oleh Amerika L. Ron Hubbard. Jadi pertanyaannya adalah apakah pendiri kepercayaan ini juga berperan sebagai Tuhan? Saya nggak tahu. Kemudian itu kepercayaan kontroversial di film ini ya. Jadi belum lama ini
setelah syuting film Mission Impossible, lanjutan film Mission Impossible, dikabarkan Tom Cruise ini menjauh dari gereja Scientology. Jadi tempatnya badannya gereja juga ya, gereja Scientology, nggak tahu sih. Tahunya gereja Kristen Katolik, tahunya itu doang, Protestan Katolik. Nggak tahu Scientology gerejanya kayak apa, nggak tahu. Kirain kayak malah Scientology, sains ya. Jadi beribadahnya di lab. Nggak tahu, nggak mau komen. Jadi diberitakan karena mengapa menjauh anjay, mau menjauh dari gereja karena tekanan syuting film Mission Impossible ini. Mungkin karena pandemi ya, jadi karena pandemi jadi syutingnya terhambat, terus akhirnya ditunda, terus ganti jadwal, tag-nya masih banyak, depresi, dan akhirnya memilih menjauh dari gereja Scientology. Mungkin kemudian diketahui bahwa Tom Cruise ini adalah pengikut Scientology sejak tahun 1990 setelah diperkenalkan oleh istri pertamanya. Jadi yang memperkenalkan kepercayaan ini ke Tom Cruise adalah istri pertamanya. Istri pertamanya berwujud ya, setelah menikah mungkin ya, terus memperkenalkan kepercayaan Scientology ini. Dan juga pada saat pernikahan istri ketiganya, tokoh senior Scientology, seniornya jadi pendamping pernikahan Tom Cruise. Jadi kan kalau di Amerika, di luar negeri mungkin kalau nikah ada pendampingnya ya, tapi bukan wali. Nah, ini pendampingnya adalah tokoh senior dari Scientology. Udah menikah 3, mungkin lebih juga ya. Dan juga diduga Scientology menjadi penyebab perceraian dengan istri ketiganya. Terus sih itu udah nikah 3 kali dan masih cerai saja. Mungkin hobi nikah, hobi makan, mending hobi nikah. Dan juga diduga Scientology ini penyebab dia menjauh dari anaknya, punya jarak dengan anaknya, nggak dekat dengan anaknya. Saya nggak tahu ya. Jadi kalau di sini kan banyak minusnya Scientology itu, tapi saya nggak tahu dan belum memperdalam apa itu Scientology. Mungkin masih ada nilai positifnya dari Scientology ini. Enggak everything is negatif ya, tapi mungkin masih ada positifnya, tapi saya nggak tahu. Lanjut ke berita selanjutnya, yang nggak usah ngejas tentang kepercayaan orang lain, karena agama memiliki kepercayaan, agama tidak memiliki agama itu kan kebebasan mereka untuk memilih jalan hidup mereka ya. Jadi orang lain tidak berhak menjustifikasi bahwasanya mereka salah, itu nggak berhak. Tapi kalau menyarankan, sharing itu kan saling berpendapat, itu berhak. Tapi kalau menjustifikasi menurut saya enggak, jangan menyalahkan orang yang karena agama atau percayaannya beda. Kemudian ada lagi, memilih di penjara setelah denda PPKM 5 juta, pemilik kedai kopi kaget. Saya ditahan di lapas, ya masih ditahan di Ancol ya, mau ditahan di Wisma Atlet. Jadi Asep Lutfi Suparman, Bapak Asep Lutfi Suparman berumur 23 tahun, sesuai vonis lapas kelas 2 B Tasikmalaya pada Kamis 15 bulan 7 2021. Itu dinyatakan bersalah, dan awalnya kan akan didenda 5 juta, tapi dan ayahnya Pak Asep ini awalnya mau membayarkan dendanya 5 juta itu, tapi ditolak oleh anaknya. Dan anaknya lebih memilih untuk ditahan selama 3 hari. Padahal ayahnya juga mau membayarkan dan sudah mengakui bahwasanya itu salah karena membuka kafe yang ada di lantai 3 rumahnya dan melewati batas operasional dan berkerumun mungkin ya. Jadi kafe ya untuk denda 5 juta menurut saya nggak terlalu besar sih, tapi juga nggak tahu ya. Kalau warung pedagang kecil kan, kalau yang kita tahu kan bicara tentang PPKM, berita-berita lain kan banyak juga pedagang kecil, terutama yang nggak sesuai prosedur, nggak sesuai dengan rakyat kecil, menyiksa rakyat kecil. Mungkin menurut saya. Jadi kalau PPKM pembatasan kegiatan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah,
jadi jam 8 maksimal. Jadi kalau udah malam cari makan susah bro, nggak ada warung buka, lapar. Itu dibuat oleh pemerintah. Saya nggak komen tentang itu ya, itu kebijakan pemerintah. Kontroversi sudah pasti banyak yang tidak terima, sudah pasti ada pro kontra. Jadi saya nggak tidak berkomentar tentang PPKM, tapi saya berkomentar tentang penertiban PPKM. Kita tahu di video-video yang viral, berita-berita yang viral tentang PPKM itu kan ada yang apa namanya, ada yang dengan cara sudah melewati jam operasional tapi belum tutup, alasannya karena belum laku dan belum dapat untung. Akhirnya kan oleh pihak penertib, pihak yang berwajib, polisi, TNI dan lain-lain, Satgas Covid, itu diborong dagangannya, diborong supaya pedagang itu bisa tutup dan juga dapat untung, nggak rugi. Kalau itu sih saya setuju. Tapi kan banyak juga selain dengan cara tadi memborong dagangannya, yang ya rakyat kecil kan senang gitu kan, karena mereka berdagang kan untuk makan hari esok. Sekarang itu keuntungannya buat makan hari esok dan seterusnya. Jadi kok nggak untung besar-besar banget lah kalau pedagang kaki lima, terus dagang pasar, kemudian dagang keliling dan lain-lain, itu untung nggak besar-besar banget lah. Jadi kalau diborong seperti itu kan mereka dapat untung, bisa makan buat besok, bisa memberi makan keluarga, bisa buat bayar biaya sekolah anaknya dan lain-lain. Tapi yang menjadi perbincangan panas dan membuat rakyat kecil itu serasa apa sih ya, nggak dianggap itu terkait penertiban PPKM. Itu banyak yang kita tahu, ada video yang viral itu tentang ya penertiban PPKM dengan cara disemprot menggunakan mobil damkar, mobil pemadam kebakaran. Kalian pikir lagi ada kebakaran atau lagi fogging atau apa, pakai disemprot gitu kan? Maksudnya mereka itu kan manusia gitu kan, pedagang juga manusia bro, kenapa harus disemprot gitu? Dan pakai mobil pemadam kebakaran lagi kan airnya deras. Oke, kalau kita lihat manusia ya, coba kalau yang disemprot itu ya, yang disemprot malam-malam kan disemprot, kemudian nanti satu sakit nggak bisa biayai keluarganya, penghasilannya akhirnya tertutup, akhirnya sakit, periksa ke rumah sakit dan lain-lain kan, ribet lagi. Dan juga kalau kita lihat dagangannya yang kena semprot itu kan jadi nggak laku. Kalau lihat kita makanan disemprot gitu, air segitu gedenya kan pasti basi lah, bau rusak lah, tumpah lah. Belum lagi kalau nggak ada alat-alat elektronik kayak gerai HP itu, toko HP yang disemprot itu kan rusak juga kan, dagangannya rampasan gitu kan rusak. Kenapa harus dengan cara disemprot gitu kan? Ada lagi yang barang dagangannya diangkut ke mobil petugas, itu kenapa harus disita? Itu kan yang kayak tadi saya bilang, itu keuntungannya buat makan hari esok gitu kan. Menurut saya kalau kita diingatkan baik-baik, kalau masih ngeyel ya nggak perlu harus nyemprot, nggak perlu harus bisa masyarakat kecil lah, karena sama-sama tahu lah itu gitu kan. Terus kita kembali lagi ke ini ya beritanya, kemudian denda 5 juta dan lain-lain ya. Mungkin ya itu, kemudian yang lagi panas-panasnya lagi itu terkait seorang dokter yang baru-baru ini ditangkap karena menyatakan sikap tidak percaya dengan COVID. Saya nggak bicara tentang itunya ya, karena menurut saya itu kebebasan berpendapat mereka. Tapi mungkin dia melewati batas mungkin, sehingga tidak percaya dengan COVID. Padahal itu dokter Louis Owen ya, dokter Louis Owen itu menyatakan sikap tidak percaya itu sejak 2020, tapi baru trending sekarang ya. Dan akhirnya langsung ditangkap oleh berwajib. Itu kan kebebasan berpendapat mereka sih ya, tapi mungkin lebih batas mungkin, tapi saya nggak mau komentar tentang itu. Jadi di lain sisi dia nggak percaya sikap, tidak percaya virus ini. Dokter Owen sebut kematian hasil itu sia-sia. Wow, ini berita ini ya yang lagi muncul di berita saya. Dan dia juga memprediksi bahwasanya rakyat mata akan meninggal dunia setelah vaksin. Sudah kayak Tuhan ya tahu kapan matinya gitu. Dia prediksi, ya nggak tahu lah. Tapi kenapa harus itu, mungkin diganti biar nggak sepanjang
Dokter Louis Owen memprediksi Raffi Ahmad setelah divaksin akan berubah menjadi titan kolosal. Anjay. Ya, jadi Sani Jabir dianggap itu karena salah diagnosa oleh dokter dan mendapatkan obat yang salah. Dan karena korban keracunan obat antivirus yang bereaksi sangat keras dengan obat lain sehingga terjadi mortalitas asidoso laktat. Nggak tahu saya apa itu mortalisoso asidoso laktat, nggak tahu. Mungkin pihak yang terjun di bidang kedokteran nggak tahu apa itu laktat itu ya. Jadi dulu dapat dari dokter Louis Owen yang menurut saya yang nggak usah bawa orang-orang yang sudah marah gitu, nggak usah komentar itulah. Jadi terlalu barbar ini, tapi ya kenapa harus gitu? Kenapa harus sampai segitunya? Bahwasanya ini kan tokoh agama lain, tokoh agama Islam ya. Terus dibilang kayak gitu, kenapa harus seperti itu? Saya nggak tahu. Kemudian yang terbaru lagi ini yang nggak kalah biasa-biasa saja. Penjelasan Shopee soal tagihan pay letter yang membengkak dari 400.000 jadi 17 juta. Nah, itu 16 juta sekian yang membengkak. Luput. Jadi ada sebuah video yang trending itu di laman TikTok ataupun di Facebook juga, di IG juga saya udah lihat disebut tagihan. Jadi ada video wanita ya, wanita yang ngupload video itu awalnya tagihan Shopee pay letternya itu 400.000 terus membengkak dari 17 juta. Jadi disebut tagihan melonjak karena tak mampu bayar cicilan bulanan, bunga mungkin kena bunga dan lain-lain. Tapi sebenarnya dari pihak Shopee yang sudah mengkonfirmasi itu adalah informasi yang salah. Dari pihak Shopee mengatakan bahwasanya itu dua video yang bergabung dan merupakan hoax. Jadi mungkin wanita itu cari sensasi saja, cari sensasi supaya tren, supaya FYP, supaya terangkat sosial media dia, nge-brand dirinya dan menyebarkan itu ya. Tapi kenapa harus di-upload? Kenapa harus gitunya hoax? Dan belum lagi ya kalau itu bukan hoax, kenapa harus di-upload tagihan utangnya itu, utang pribadi kenapa harus di-upload? Nggak malu gitu kan? Ya ini bukan dunia maya aja. Terus ini nih, komentar buat orang-orang yang sudah berumur, yang sudah beruban. Ada berita yang mengatakan bahwa uban di kepala bisa musnah dengan lada. Kan biasanya kalau ubanan itu rambutnya putih itu kan milik dicabut, ya dicabut ubannya, atau kalau bahasa Jawa itu dipetani rambut putihnya dicabutin, atau dicat warna, disemir, dipilok, ya kan, disemir gitu kan, dipikok, apa semir ya, semir rambut supaya nggak terlihat warna putih, jadi semir putih aja sekalian enggak. Jadi padahal itu menurut para ahli yang di berita ini nggak recommended kalau dicabut seperti itu. Jadi disebutlah di hitam itu punya kandungan yang bagus buat rambut, bisa membuat rambut bebas rontok dan bebas kusut, juga menyehatkan rambut yang sudah rusak. Caranya yang tertulis di sini adalah ambil sejumput lada hitam 3 sendok makan, kemudian lada hitam sejumput sama 3 sendok makan yogurt, terus dicampur. Kalau saya makanya gitu, ya udah gitu dicampur plus rambut syukur hilang sebenarnya. Nah ya, jadi itu beberapa berita yang ada di laman Google saya yang kita bisa buat berselancar di web ya, web Google. Mungkin beritanya biasa-biasa saja dan saya juga bukan siapa-siapa, jadi kalau suka ya silakan, kalau mau menghujat ya silakan, mengkritik boleh banget, menambahkan boleh banget. Itu juga apa sih ya, berita-berita Indonesia mungkin memang sudah banyak yang nggak bermutu ya, seperti itu. Jadi ada yang bermutu, ada yang enggak, itu juga masing-masing pandangan dari orang, bukan kita tidak berhak ya. Jadi kalau saya menganggap ya saya nggak bermutu, mungkin teman-teman menganggap itu berita-berita yang bermutu dan lain-lain. Jadi terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai, dan sampai bertemu lagi di konten selanjutnya. Mungkin banyak konten-konten lainnya yang tidak hanya sekedar baca berita-berita kosong, berita-berita ringan, berita-berita berat, berita-berita yang mungkin biasa-biasa saja, tapi mungkin kedepannya konten-kontennya akan, video-videonya akan lain lagi, nggak cuma lihat berita-berita seperti ini. Terima kasih yang sudah menonton dan saya pamit undur diri, kurang lebihnya banyak kurangnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.